Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. Bergandengan dengan seluruh warga sedunia, melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Butuh kebayaan yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, mari berdiri sebaris, lupis kantol baris, salam SDGs Desa. Pagi ini tidak terasa sudah di penghujung pekan kita. Acara seperti biasa di penghujung pekan hari Jumat adalah acara untuk kita bisa mendengar atau bisa melontarkan pertanyaan kepada Kapus Datin. Mungkin ada hal-hal yang akan diupdate, silahkan Gus Ivan nanti berlanjut kita berikan ruang bertanya kepada teman-teman karena mungkin ada hal-hal baru atau isu-isu baru yang perlu mendapatkan penjelasan dari Gus Ivan. Silakan. Terima kasih Gus Koco, juga kerabat desa sekalian serta para tenaga pendamping profesional. Jadi kemarin sore gitu, ketika sampai ke Kebumen itu ada satu kesimpulan awal yang kami peroleh itu. Jadi sekali lagi Gus Halim menyampaikan ide gagasan yang memang boleh dikatakan tidak selalu di bagian awal dinilai mustahil ya. Jadi termasuk SDG desa kenapa targetnya 0% misalnya untuk yang kemiskinan ya. Kenapa targetnya kok sampai 0%? Apakah mungkin seperti itu ya. Kemudian dengan dana yang ada selama ini saja tidak bisa begitu. Jadi bagaimana mau mencapai dengan segera, apalagi Gus Halim menyampaikan ini untuk 1 tahun anggaran dan selambat-lambatnya setengah tahun anggaran tahun depan gitu. Jadi tapi seperti kita ketahui juga senjatanya Gus Halim itu selalu bentuknya adalah bisa diukur. Nah begitu bisa diukur, apalagi rinci gitu, maka kemudian menjadi memungkinkan hitung-hitungannya itu supaya bisa kalau dalam hal ini ya itu kemiskinan di desa itu bisa 0%. Jadi saya kira nanti kepala desa, perangkat desa, tenaga pendamping profesional akan mengalami hal yang serupa seperti itu. Mohon maaf ini mungkin mengambil beberapa menit dari
jatahnya tenaga pendamping profesional dan kerabat desa sekalian, karena ternyata itu mungkin adalah yang akan kita rasakan kembali ya, ketika satu ide itu muncul mendahului kondisi yang biasanya gitu. Misalnya dalam hal kemiskinan, memang sejak dulu jumlah orang miskin di desa itu lebih tinggi daripada di kota, meskipun trennya selalu menurun. Tapi yang menarik adalah setelah kita lihat lebih lanjut, persentase penduduk miskin desa itu pernah lebih rendah, ya. Pernah lebih rendah dari kota. Ini hitungan dari BPS. Jadi di akhir tahun 70-an sampai tahun 80-an itu persentase yang hijau ini lebih rendah daripada yang biru yang di kota. Jadi memang ada pertanyaan akademis, kenapa persis di tahun 93 terjadi pembalikan, yang pada tahun yang sama kemudian diluncurkan program Inpres Desa Tertinggal. Karena miskin maka muncul IDT, atau karena IDT maka kemudian muncul persentase miskin desa yang meningkat. Tapi intinya adalah bahwa sebetulnya desa bisa gitu untuk bisa mengurangi kemiskinan. Kemudian yang juga penting adalah bahwa ternyata menurunkan 1% orang miskin itu semakin mahal. Kenapa bisa semakin mahal? Itu karena memang sebetulnya ya tidak klop dengan kebutuhan orang miskin. Maka Gus Halim menyampaikan sekali lagi, sama seperti semua strategi pembangunan desa saat ini oleh beliau, adalah kita akan main mikro di level RT dan desa, kemudian berbasis data yang dimonitor orang per orang maupun per keluarga. Nah, tidak mudah meyakinkan banyak pihak untuk menyatakan bahwa kita akan main RT saja, itu ternyata tidak terlalu mudah juga di lapangan. Jadi Kementerian Desa kemudian menyadari bahwa ada satu yang kemarin disampaikan Gus Koco, ada satu tulisan atau mungkin ya kalau secara umum namanya sosialisasi tentang sudut pandang baru ini, yang minimal memang harus dirasakan mula-mula dari dalam kementerian, kemudian kementerian yang ada di lapangan, yaitu tenaga pendamping profesional, kemudian mulai dari desa sampai kemudian ke Pemda dan sebagainya sampai ke pusat. Mengajak bahwa mulai dari RT itu juga dianggap hal yang baru, karena sudut pandangnya paling bawah ya desa. Padahal realnya sejak tahun lalu sudah mulai RT. Itu pelajaran menarik kemarin Gus Koco, yang kemudian saya kira itu akan mempengaruhi gerak kita ke depan itu. Dan itu salah satu alasan kami diminta untuk ikut serta gitu, karena harus segera mengambil pelajaran lapangan, kemudian tahun depan langsung diimplementasikan. Seperti itu Gus Koco. Kemudian hal-hal yang lain, WA yang banyak masuk tentang desa-desa sudah mulai download dari hasil dashboard SDGs. Seperti biasa ada yang berhasil dan kemudian ada yang kenapa isinya 0. Sekali lagi kalau sampai data lama belum ada, itu memang tim di Pusdatin masih proses cleaning, belum semua dimasukkan ke dalam dashboard SDGs, karena menurut tim teknis yang masuk dalam dashboard SDGs tidak boleh data kotor gitu, tidak boleh data yang double. Dan sebagian warga, ternyata sebagian enumerator itu memang memasukkan data lama di API SDGs ke dalam dashboard SDGs. Jadi itu juga kemudian dalam beberapa upaya seminggu ini untuk memasukkan data lama menjadi ada yang terhambat seperti itu. Tapi sudah sampai level menteri bahwa itu harus disegerakan, itu prioritas utama kementerian gitu. Dan kemudian
ya kita mengetahui juga ini ada beberapa hikmah dari sarapan SDGs desa. Tiba-tiba saya ditelepon ibu saya gitu, ternyata memang ada sekdes di tempat kami yang mengikuti sarapan SDGs desa, kemudian memberitahu. Jadi akhirnya bisa ketemu dengan orang tua lagi karena COVID ini membuat sulit untuk bertemu gitu. Kiranya begitu Gus Koco. Ini Oke, terima kasih. Mohon maaf ini mengambil 11 menit dari para penanya. Oke, kerabat desa, pendamping desa profesional, kita akan segera membuka sesi untuk bertanya, tapi sebelumnya saya ingin ucapkan terima kasih dulu ke BUMDes Cilibur Paguyangan Brebes udah berkirim kopi ke saya. Semoga ini bisa didapat di online shop. Jadi teman-teman kalau ingin mendukung BUMDes, salah satunya mencoba mencicipi kopi dari Cilibur. Ini ada 2 Arabica, yang satu natural, yang satu full wash. Saya segera nikmati, nanti saya berkabar tentang bagaimana rasa kopi dari BUMDes Cilibur Brebes. Terima kasih untuk kiriman kopinya. Selanjutnya kita akan buka kesempatan bertanya. Silahkan resen dan nanti akan berurut kita berikan kesempatan. Dan kepada teman-teman posisi kamera tolong diperhatikan, kemudian kita hanya memberikan kesempatan bicara untuk yang videonya on. Untuk yang videonya nggak on, nggak akan kita berikan kesempatan. Silakan Mas Saiful Jalin. Selamat pagi, kerabat desa dan tenaga pendamping profesional. Baik, saya langsung saja ke Gus Ipan. Ini isunya mengangkat tentang DRP, Gus. Bahwasanya ini TPP agar mengisi daripada DRP untuk bulan Januari, Februari dan Maret, yang kemarin di episode 124 Gus Ipan nyatakan bahwasanya DRP itu yang belum yang masih hard copy kan itu disimpan ke si pemberdayaan. Baru DRP yang di bulan April itu di-download baru dimasukkan juga ke si pemberdayaan. Nah, pertanyaan saya, apakah bagi TPP yang sudah mengupload berkas daripada laporan individu yang berbentuk hard copy itu perlu diganti, Gus, menginput kembali di DRP untuk bulan Januari, Februari dan Maret yang hubungannya dengan untuk EPKIN katanya penilaian kerja di bulan Oktober. Demikian, Gus. Oke, terima kasih. Silakan Gus Ivan. Iya, memang EPKIN itu menjadi pembicaraan gitu. Tapi soal cara EPKIN-nya ini, ya cara EPKIN-nya. Jadi hari sebelum berangkat itu, hari Rabu itu sempat didiskusikan oleh Gus Halim. Intinya jangan terlalu merepotkan lagi, jangan nambah-nambah aturan lagi gitu, yang kemudian membuat repot pendamping. Misalnya yang sampai ke beliau untuk untuk promosi ada tambahan syarat gitu. Kemudian karena ada tambahan syarat, maka Gus Halim memastikan bahwa beasiswa untuk sarjana itu dipastikan untuk PLD dulu gitu. Jadi artinya muncul afirmatif positif dari hal-hal seperti itu. Demikian juga untuk evaluasi kinerja. Sebetulnya evaluasi kinerja itu dibuat Gus Halim sederhana. Jadi ada yang kalau kita lihat di keputusan Menteri Desa nomor 40 itu memang sesederhana itu, ya. Dan seperti biasa kalau terlalu, sebetulnya penyederhanaan itu kan tidak mudah itu, membuat sesuatu yang rumit jadi sederhana itu bukan sesuatu yang mudah gitu. Dan keunggulan beliau memang kita akui bisa menyederhanakan sesuai
kondisi lapangan gitu. Kemudian memang FKIN seperti disampaikan beliau itu di akhir Oktober, kemudian 1 November itu muncul FKIN-nya yang sekarang sebetulnya itu sudah siap di DRP ya. Jadi di daily report itu sudah disiapkan, tapi siapa yang akan memberikan FKIN yaitu satu tingkat di atas pendamping itu yang belum dimasukkan. Makanya minggu depan Gus Halim akan menyampaikan bahwa DRP sepenuhnya akan dikelola oleh BPSDM. Kemudian Monef dana desa sepenuhnya dikelola oleh Ditjen Pembangunan Desa dan Pedesaan. Maksudnya adalah supaya langsung dirasakan oleh penggunanya gitu. Nah, untuk evaluasi kinerja itu jadi waktu kemarin itu Kepmen 40 dimulai di 1 Juni. Karena itu kemudian yang sebelum 1 Juni itu karena untuk keperluan administrasi yang penting ada laporannya dan sudah terbukti laporan itu diakui. Bukti diakuinya bagaimana? Yaitu sudah ditunjukkan kemudian TPP mendapatkan honor. Jadi kalau yang laporan Januari itu sudah beres urusan administrasi sehingga TPP mendapatkan honor Januari di Februari. Demikian juga yang Maret, April gitu. Kemudian Mei juga sebetulnya sama karena Kepmen itu tertulis dimulai di 1 Juni gitu. Karena dia munculnya di 30 Mei sehingga mulainya di 1 Juni. Jadi tidak berlaku surut gitu. Makanya FKIN-nya itu rencana awal memang sejalan dengan Kepmen 40 itu. Seperti itu. Makanya di awal muncul bahwa yang Januari sampai Mei itu, apalagi Mei itu masih ada rekan-rekan pendamping yang belum bisa mendownload waktu itu, maka itu boleh masuk ke si pemberdayaan. Jadi Pak Gus Saibun Jalil ini yang memang sangat menyukai hari Jumat pagi menurut kalau dari yang lalu itu kami segera sampaikan kepada Gus Halim ya, rencananya akan kembali sama-sama di lapangan besok pagi ke Lamongan dan Bojonegoro ya. Jadi sebetulnya kalaupun masuk ke dalam DRP itu landasan hukumnya tidak pas ya, dan kemudian penghitungannya juga menghitung di bulan Januari sementara saat itu belum ada surat keputusan siapa yang akan menilai. Sampai sekarang pun sebetulnya seandainya sudah ada pasti sudah masuk di DRP, tapi kan di DRP masih kosong kalau saya lihat itu. Jadi kan belum dimasukkan. Jadi mestinya logikanya tidak usah begitu. Logikanya evaluasi itu rencananya akan mulai di bulan evaluasi September, dimulai di Oktober dan kemudian di Oktober dimulai di November. Jadi tidak terlalu merepotkan dan itu sudah sesuai dengan kebutuhan gitu. Kebutuhannya adalah melihat harian kemudian dicek satu tingkat di atasnya. Yang menceknya juga tidak banyak-banyak. Satu TAPM kabupaten cuma 5 PD, satu PD paling banyak juga 2 sampai 4 gitu. Jadi tidak banyak sehingga meyakini bahwa evaluasi kinerja itu apa adanya begitu. Kalau sampai ada kemarin yang sering terjadi tapi belum ditangani, sampai ada yang memalsukan, itu bukan masuk evaluasi kinerja, tapi begitu ada pemalsuan maka akan masuk pelanggaran etik gitu. Jadi kalau evaluasi kinerja itu gunanya memastikan tenaga pendamping profesional dikontrak tahun depan. Kenapa itu jadi penting? Supaya basisnya kinerja dan pendamping segera mengetahui di bulan November. Kalau masih rendah, masih ada perbaikan November dan Desember. Semuanya itu diarahkan Gus Halim supaya
selalu ada peluang bagi pendamping untuk ada kepastian dikontrak lagi tahun depan. Kemudian kalau kode etik, kesalahan kode etik itu bukan soal kontrak, tapi itu soal apakah akan didemosi atau diputus kegiatannya, pekerjaannya. Sebetulnya persoalannya itu. Jadi menurut saya yang harus lebih hati-hati soal kalau sampai ada rapat mengenai kesalahan kode etik itu yang lebih berbahaya itu. Seperti itu Gus Koco, Gus Ebon. Jadi saya pastikan akan saya sampaikan besok, paling lambat besok ketika bareng-bareng beliau. Ya, seperti itu Gus. Oke, terima kasih. Selanjutnya Mas Eko Wahyudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja Gus Ipan. Ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, kampung dampingan saya sudah mulai melaksanakan perencanaan penyusunan RKPDes untuk tahun 2022. Yang ingin kami tanyakan dari kondisi di lapangan, yang pertama, terkait BLT dana desa, dalam prioritas dana desa itu masih ada. Adakah prosentase untuk tahun 2022 batasan BLT yang disalurkan? Terus yang kedua, terkait persentase mitigasi non-alam dalam Permen Desa nomor 7 itu tersebutkan bahwa mitigasi non-alam adalah penanganan pandemi COVID-19. Dan yang ditanyakan peserta musyawarah kemarin, adakah batasan prosentase minimal untuk mitigasi non alam tersebut? Itu pertanyaannya Gus Ipan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Gus. Terima kasih Gus Eko. Jadi selamat ini sudah menyusun RKPDes. Nggak usah ragu-ragu disusun. Dan nanti kalau sampai perlu ada revisi juga nggak usah ragu-ragu, ini sudah terbiasa bertahun-tahun dan ada perbaikan, tapi sepertinya perbaikannya tidak terlalu cepat untuk tepat waktu. Yang pertama sama seperti tahun lalu Gus Eko. Jadi intinya Kementerian Keuangan yang mengurus dana desa ini, bahkan sebetulnya kuasanya realnya ada di sana, itu melihatnya itu secara statistik. Secara statistik itu artinya post factum, melihat dari fakta sebelumnya kemudian digunakan di tahun ini gitu. Jadi kita tahu untuk urusan ini nanti ada PMK tersendiri, meskipun sekarang sudah mulai dirasakan bahwa ada baiknya muncul sebelum RKPDes. Tapi ini ada perbedaan jadwal. Jadi PMK itu tidak bisa disusun sebelum Presiden menyampaikan nota APBN di tanggal 15 Agustus. Sementara RKPDes kan dimulainya bisa dari Juli. Peraturan Menteri Desa diupayakan waktu tahun lalu rencananya keluar Mei gitu. Meskipun akhirnya tanggalnya Agustus dan kemudian digunakan di September. Nah, kalau Permendes bisa keluar sebelum Juli. Tapi kalau PMK kan harus nunggu nota itu, sehingga memang realnya kalau RKPDes ingin merujuk itu ya nanti pasti paling cepat di akhir Agustus baru dijalankan. Kemudian karena saat ini penghitungan dana desa proses finalisasi dan kemudian ada seperti biasa ada pelatihan kepada Pemda, itu biasanya di bulan Oktober kalau tahun lalu itu. Oktober kemudian November, artinya real dana desa yang akan diterima desa itu yang lebih pasti itu baru muncul di kabupaten itu di akhir Oktober atau November.
dan penetapannya oleh bupati, masih menunggu PMK penetapan juga, yang akhirnya ya baru sekitar Januari paling cepat gitu. Jadi itu apa namanya, ada perbedaan jadwal yang kemudian jangan terlalu apa namanya khawatir kalau nanti perlu ada revisi RKPD, karena memang jadwal secara nasional juga tidak pas gitu ya, seperti itu. Demikian juga tentang BLT. Jadi ketika BLT ditetapkan 300.000 itu adalah merujuk pada Desember 2020 ya. Ketika Desember 2020 itu capaian desa itu di 5 juta KK, 300.000 per bulan, maka itu yang jadi patokan awal bahwa kemungkinan di tahun 2021 itu 300.000 untuk sekitar 5 juta KPM, kepala keluarga untuk penerima manfaat gitu. Jadi angka BLT-nya tahun depan meskipun belum pasti karena itu merujuk kepada PMK nantinya, tapi sesuai dengan presiden selama ini, dan itu yang memang logis untuk dilakukan Kementerian Keuangan adalah basis dari hasil tahun ini, begitu Gus. Makanya sekarang di apa namanya itu sedang dihitung ulang gitu, berapa, apakah tetap 5 juta KPM ataukah 8 juta KPM, tapi jumlah rupiahnya tetap asumsi 300.000 kali 12 bulan. Jadi paling aman itu desa menyusun anggaran BLT dana desa tetap 300.000 kali 12 bulan. Tinggal kali berapa KPM-nya, itu logikanya adalah jumlah KPM terakhir di bulan Desember. Jadi kalau sekarang menggunakan itu, maka logikanya menggunakan KPM terakhir di bulan Agustus. Begitu Gus Eko. Itu yang paling aman. Jadi di pihak Kementerian Desa seperti tahun lalu itu kita punya optimisme COVID selesai setelah vaksinasi. Makanya di Permendes 13 tahun lalu itu tidak disebut 12 bulan. Karena memang waktu itu ada kemungkinan cuma 6 bulan gitu. Makanya tidak disebut seperti itu. Bahkan tidak disebut rinci sebagai BLT dana desa di bagian batang tubuh, karena memang ada perhitungan di Jakarta itu yang masuk ke para menteri bahwa bisa diatasi. Ternyata kan memang ada berbagai masalah, vaksinasinya juga tidak langsung dan kemudian varian-varian baru gitu, sehingga kita saat ini kita yakin tahun depan akan masih ada pandemi gitu. Demikian juga persentasenya berapa? Persentase yang pernah kami sampaikan, angka 8% itu disampaikan sendiri oleh Kementerian Keuangan sesuai data dari Kementerian Desa. Artinya itu sesuai data desa yang dikumpulkan oleh tenaga pendamping profesional. Jadi memang angkanya mendekati 8%, jadi 6,9%, hampir 7%. Kemudian oleh Kementerian Keuangan diperkirakan karena ada peningkatan, maka kemudian menjadi 8%. Munculnya 8% pun kan tidak dari awal Januari, tapi memang ketika mulai ada PPKM mikro, kemudian muncul data awal di Januari itulah yang kemudian menaikkan dari rencana 6, sekian atau 7% menjadi 8%. Artinya apa? Artinya tahun ini karena 8% paling aman menganggarkan mitigasi non alam yang COVID itu ya 8% di tahun depan. Tetap ada peluang untuk nanti direvisi Gus. Jadi kalau di dalam Permendes 7 2021 itu tetap ada di menjelang akhir ada pasal yang memang bahwa kebijakan bisa direvisi sesuai kondisinya gitu. Tapi amannya BLTDD 300 kali 12 bulan kali KPM terakhir, kemudian mitigasi non alam
amannya adalah 8%. Gitu. Ya, begitu, Gus Eko. Oke, terima kasih. Selanjutnya Muhammad Khotib. Silakan, open mic. Langsung saja nih, terkait badan hukum sekitar tahun 2016 itu desa-desa di sebagian di Kota Batu itu sudah didaftarkan badan hukumnya, BUMDesnya. Badan hukumnya itu apakah sesuai dengan PP 11 batal demi hukum karena ada PP 11 ini, atau bagaimana, harus gimana gitu loh, harus mencabut, apakah desanya itu harus mencabut badan hukumnya tadi atau gimana, mungkin gitu. Terus Oke, terima kasih. Silakan Gus. Ini menyangkut kebijakan keberadaan dari badan hukum BUMDes. Terima kasih Gus Khotib. Jadi ini sudah dibicarakan ini, dan kebetulan kami pada saat itu baru selesai kena COVID sehingga sudah mulai diikut sertakan dalam pembicaraan ini. Jadi waktu itu keputusan Gus Halim memang sesuai dengan PP menggunakan badan hukum BUMDes, karena sebelum PP itu jenis badan hukumnya privat ya. Jadi coba kalau Gus Khotib badan hukumnya apa di BUMDesnya, tapi selama ini yang dicek itu adalah ada badan hukum PT di BUMDes. Kemudian di Kemenkumham juga ada badan hukum koperasi BUMDes, tapi badan hukumnya koperasi, yang satu badan hukumnya PT. Bedanya dengan badan hukum BUMDes adalah keduanya itu privat. Kalau privat itu punya pribadi atau lembaga gitu ya, tapi bukan punya pemerintah gitu. Sehingga kalau BUMDes itu badan hukumnya publik, artinya memang dari sisi kepemilikan itu milik publik, meskipun kemudian ditempatkan sebagai miliknya pemerintah desa, tapi artinya itu milik warga yang secara hukum wewenangnya diletakkan di pemerintah desa. Makanya oleh Gus Halim diminta kemudian tetap mendaftar badan hukum BUMDes gitu. Jadi tetap mendaftarkan di bumdes.kemendesa.go.id, kemudian mendapatkan nomor sebagai badan hukum publik untuk BUMDes. Apa keuntungannya? Ya plus minus bahwa kalau badan hukum privat pasti kepemilikannya tadi, kalau badan hukum publik nanti kemudian itu menjadi miliknya pemerintah desa. Jadi sudah pasti tidak akan ada nanti berpindah tangan menjadi kepemilikan perorangan. Ada desa misalnya, caranya kemudian adalah BUMDes sebagai bagian dari pemilik saham di PT BUMDes. Jadi PT BUMDes pemilik saham dominannya adalah BUMDes gitu. Tapi toh akhirnya ada kepemilikan yang lain, dan itu nama BUMDesnya kemudian adalah nama, ada yang kepala desa, ada yang direktur BUMDes. Artinya jadi seperti itu. Makanya sebelum ada badan hukum publik ya, memang tidak ada cara lain kecuali begitu supaya bisa mengakses berbagai kerjasama bisnis dan sebagainya gitu. Tapi dengan adanya badan hukum publik ini sudah disampaikan Gus Halim bahwa memang tetap harus mendaftar di bumdes.kemendesa.go.id. Begitu Gus Khotib. Gus Khotib. Oke. Jadi mungkin yang harus dipahami adalah BUMDes sekarang sudah punya badan hukum sendiri. Nah, untuk mungkin yang kemarin sudah mendaftarkan BUMDes sebagai perusahaan, baik PT atau mungkin CV atau apapun itu, mungkin menurut saya salah satunya adalah terutama untuk yang PT, maka yang kepemilikan di PT mungkin tadinya nama kepala desa atau nama sekdes atau nama manajer BUMDes, maka ketika badan hukum BUMDes ya sudah punya, maka tinggal dilakukan rapat umum pemegang saham perubahan kepemilikan di PT yang sudah pernah berdiri. Jadi atas nama
perorangan atas nama kepala desa dan seterusnya itu kemudian menjadi atas nama badan hukum BUMDes. Jadi BUMDes punya saham di PT. Jadi PT ini menjadi salah satu unit usaha BUMDes. Mungkin kira-kira seperti itu kalau pemahaman hukum saya, dan mungkin juga sayang ketika mungkin sudah ada PT-nya tapi kemudian harus dibubarkan atau harus dihentikan dan seterusnya karena mungkin secara perizinan sudah punya bisnis dan seterusnya. Mungkin itu tambahan pandangan saya terhadap badan usaha milik desa. Gus, jadi dipastikan aja memang demikian, Gus. Jadi badan hukumnya BUMDes, kemudian unit usahanya menjadi PT tadi. Benar? Iya. Itu benar, itu bagian yang sudah legal ada di PP 11 maupun yang diharapkan oleh Kementerian Desa. Benar seperti itu. Oke, berarti seperti itu Mas Muhammad Khotib Lutfian. Jadi PT yang sudah ada jangan kemudian dipikir untuk dibubarkan, tapi berproses menjadi badan hukum BUMDes dulu, baru kemudian nanti ada RUPS dari PT menjadi salah satu unit usaha. Selanjutnya ke Catur Januri. Ini nggak perlu angkat tangan Mbak Royani karena sudah ada urutannya siapa yang duluan. Mas Catur, silakan. Halo, Catur. Halo. Ya, silakan. Halo. Halo, Mas Catur. Oke. Halo. Ya. Halo. Silakan. Sepertinya ada masalah dengan sinyalnya. Fajar Kurniawan. Silakan Fajar Kurniawan. Open mic. Ya. Ya, siap. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja, Gus Iwan. Terkait dengan permodalan BUMDes. Jadi terkait dengan regulasi yang mengatur, ini kan ada PP 43 dan tahun 2014 yang diperbarui oleh PP 11 2019. Di situ di pasal 100 disebutkan terkait dengan permodalan. Posisi mic-nya jangan di depan mulut, di bawah dagu aja supaya nafasnya nggak keluar. Silakan. Jadi untuk penyertaan modal BUMDes, terutama di daerah yang ADD-nya kecil, ini terkait dengan PP 11 2019 ini sangat terpengaruh, terutama di Kabupaten Malang ini, Pak. Karena di sana disebutkan terkait dengan penyertaan modal BUMDes itu ada di pengeluaran. Jadi pembiayaan, pengeluaran pembiayaan. Sedangkan modal BUMDes ini ada di belanja desa. Jadi pendapatan desa kan dibagi 30%, paling sedikit 30%, paling banyak 70%. Untuk bidang 1, 2, 3, 4, terus yang untuk penyertaan modal BUMDes, di sini kan di luar itu. Jadi harus pendapatan desa itu dipotong untuk modal BUMDes, baru dibagi 30-70. Nah ini pertanyaannya, kalau untuk daerah atau kabupaten yang ADD-nya kecil, seperti di Malang ini, ADD-nya setiap desa itu kecil. Ini sangat kesulitan untuk mengelola modal BUMDes. Dipotong 100 juta aja sudah mempengaruhi siltap ini. Dan kebanyakan di Kabupaten Malang, desa-desa ini menghindari untuk modal BUMDes. Karena tidak cukup dengan PP 11 2020 yang terbaru ini terkait PP 11 2019 tentang perangkat desa harus 2A itu, kita menghapus seluruh kegiatan yang berasal dari ADD, bagi hasil pajak, dan retribusi. Jadi mohon diperhatikan atau dibantu Pak terkait dengan PP 11 2019 ini. Untuk daerah yang ADD-nya kecil. Kalau yang ADD besar tidak ada masalah ini. Terima kasih.
Oke, ini kayaknya perlu clearan ini, Gus Ivan. Karena beda antara ADD dengan DD ya. Jadi kalau bicara ADD memang ada bagian yang kemudian terkait dengan penghasilan kepala desa perangkat desa. Tapi kalau penyertaan modal BUMDes itu bisa juga diambil dari dana desa, bukan alokasi dana desa. Ini pemahaman saya, tapi silakan Gus Ivan mungkin lebih bisa memberikan clearance-nya. Karena kalau diambil dari ADD udah kebayang itu udah pasti nggak bisa penyertaan modal. Silakan. Ya, terima kasih Gus Koco, Gus Fajar. Jadi yang pertama memang ADD, alokasi dana desa itu satu inovasi kebijakan itu di tahun 2000-an. Jadi ketika mulai ada ADD 10% dari PP 72. Ya. Dan Undang-Undang Desa itu menyebutnya memang ADD. Ya. Tapi kemudian dalam perkembangannya itu menjadi ada DD dan ADD. Ya, ada aspek objektif dan subjektif lah untuk itu. Memang ada persoalan-persoalan dan kemudian punya implikasi itu. PP 43 itu disusun ketika masih tidak ada pembedaan di ADD-DD itu. Jadi baru kemudian di PP 60 itu muncullah DD di bulan berikutnya ya kalau kita lihat sejarahnya gitu. Dan kemudian berbedalah antara dana desa dengan alokasi dana desa. Dan kemudian cara menyusun APBDes itu sistem akuntansinya juga berbeda dari sebelum Undang-Undang Desa. Jadi kalau di masa yang lalu itu anggaran pendapatan dan anggaran belanja. Jadi cuma dua aspek itu. Kemudian kalau yang model yang sekarang kemudian kita pakai itu adalah ada pembiayaan ya di bagian ketiga itu. Sebetulnya yang bagian ketiga yang di luar anggaran pendapatan dan pengeluaran itu adalah cara untuk mendapatkan perolehan pengeluaran maupun pendapatan jangka panjang. Jadi kalau dulu memang ada rancangan apakah desa bisa mendapatkan utangan dari donor atau mendapatkan berutang kepada pihak lain gitu. Jadi kalau donor mau langsung masuk desa apakah boleh? Di awal itu rancangannya seperti itu sehingga model APBDes kita itu sekarang seperti ini. Memang dulu rencananya boleh dan cuman belum pernah terjadi gitu. Karena kalau terjadi itu harus tetap lewat Kementerian Luar Negeri, kemudian Bappenas, kemudian Bapeda, kemudian baru masuk desa. Memang namanya donor masuk desa, tapi dengan cara seperti itu. Nah, itu akan masuk ke dalam pendapatan yang bagian pembiayaan yang bagian ketiga itu. Dan memang BUMDes ketika desa memberikan modal itu juga sudut pandang akuntansinya adalah jangka panjang. Jangka panjang. Makanya tidak diletakkan di pengeluaran pembangunan atau pemberdayaan, tapi di bagian ketiga dari APBDes gitu. Nah, bagian ketiga itu seperti yang disampaikan Gus Koco tadi, memang tidak boleh ADD, boleh DD. Pokoknya semua kalau mau pembiayaan, semua 7 sumber pembiayaan di bagian anggaran pendapatan boleh dipakai untuk bagian ketiga dari APBDes itu. Selama ini nilainya terlalu kecil untuk BUMDes, rata-rata nasional 0,7% pendapatan desa yang dipakai untuk BUMDes. Jadi artinya memang tidak ada perhatian secara nasional ya, tidak ada perhatian terhadap BUMDes karena pemerintah desa merasa sudah dapat pendapatan yang besar. Tapi jelas itu bisa pakai dana desa Gus Fajar. Jadi jangan pakai ADD, memang benar. Pakai yang lain bisa. Jadi tidak hanya dana desa, pakai yang lain juga bisa karena itu adalah APBDes yang 7 tipe pendapatan desa itu. Jadi dengan demikian jumlahnya bisa sangat besar. Bahkan Gus Halim menyampaikan meskipun kemarin di chat ada yang menyampaikan ini kok mirip liberal gitu ya. Gus Halim menyampaikan bahwa
modal pun itu bisa dipakai BUMDes. Kalau memang desanya belum punya sumber untuk pendapatan yang memungkinkan, bisa untuk antara lain juga membeli saham di BUMDes lain gitu. Seperti itu. Apakah itu liberal? Menurut donor, seluruh badan usaha milik negara, dalam hari ini kalau desa ya BUMDes, itu dianggap justru menghalangi liberalisme itu. Jadi kalau usul kami seperti mau cetung saja, siapa yang penting kucingnya bisa menangkap tikus, seperti itu Gus Koco. Jadi pakai usul kami pakai dana desa saja, Gus Fajar, untuk apa namanya, untuk permodalan BUMDes gitu. Dan tergantung visi dari kepala desa ya. Kalau visioner yakin akan BUMDesnya bagus sehingga itu modal politik untuk terpilih lagi 6 tahun berikutnya dan seterusnya, mestinya permodalan BUMDes dibuat dengan besar, dengan perencanaan bisnis yang benar dan mengambil profesional untuk mengelola itu akan lebih cepat hasilnya gitu. Seperti itu. Jadi modal memang salah satu bagian di dalamnya. Begitu Gus Fajar. Oke, Mas Fajar, itu ya penjelasannya. Jadi bisa di sumber tidak harus dari ADD, tapi bisa dari yang lain. Berikutnya silakan open mic Mas Busman Karel. Silakan. Oke, terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Gus Fajar, Gus Yatin, Pak Ipan. Yang kami ingin tanyakan, Gus, terkait dengan proses transformasi UPK sesuai dengan PP 11 tahun 2021 itu, yang perlu diberi penjelasan untuk transformasi ini, perannya BKAD, Gus. Perannya BKAD, kami melihat kenyataan saat ini, BKAD itu sulit keluar dari kelembagaan UPK saat ini. Sementara kalau di proses transformasi ini, BKAD itu sesuai dengan mengacu kepada Undang-Undang Desa, berarti BKAD sesuai Undang-Undang Desa. Jadi kami ingin memahami lebih jelas berlanjut dari Kementerian, seperti apa BKAD sesuai dengan Undang-Undang Desa itu. Kalau kami tahu BKAD sesuai Undang-Undang Desa itu kerjasama yang akan dilakukan di 4 bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang pemberdayaan, bidang kemasyarakatan desa, dan bidang dan 4 bidang itu ya. Sementara di BKAD di SPNPM yang mengelola UPK sekarang ini hanya satu kegiatannya, itu pengelolaan dana bergulir UPK. Itu. Jadi untuk transformasi mereka tidak memahami atau tidak mau keluar dari kelembagaan UPK yang ada saat ini. Jadi perlu penjelasan, penegasan mungkin melalui sebuah regulasi BKAD sesuai dengan versi Undang-Undang Desa itu, Gus. Mungkin itu kira-kira Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Busman. Ini menarik karena transformasi UPK ini juga masih ada proses hukum juga, ini ada pengajuan judicial review. Silakan Pak Gosiman, mungkin ada yang bisa ditambah, bisa diupdate. Terima kasih Gus Busman ini dari pesisir selatan Sumatera Barat. Jadi memang benar tadi Gus Koco, ya namanya bukan judicial review. Kalau judicial review ke MK, ini ke MA karena levelnya yang undang. Yang di MK pasal BUMDes tidak di judicial review. Untungnya, nggak tahu kalau nanti. Begini Gus Busman, jadi memang belum bisa disampaikan untuk publik, tapi sudah disampaikan oleh staf sus Gus Halim supaya rapermen transformasi UPK itu didiskusikan kepada publik dulu, begitu. Jadi mungkin kalau sudah ada dari Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa untuk diskusi publik, nanti
pasti akan disampaikan melalui daily report itu, sehingga seluruh pendamping bisa melihat draft rapermen itu ya. Nah, di dalam draft itu antara lain kalau kondisi saat ini, karena nanti biasanya setelah uji publik akan ada perubahan begitu, itu peran BKAD memang sudah boleh dikatakan sudah diganti ya dengan MAD sesuai dengan Undang-Undang Desa. Jadi musyawarah antar desa, dan kemudian benar seperti yang Gus Busman sampaikan bahwa itu kemudian nanti ada SK dari masing-masing kepala desa untuk bekerja sama membentuk BUMDesa bersama ya. Jadi seperti itu. Nah, tinggal kesepakatannya saat ini masih terbuka, nanti mungkin di akhir draft bisa berbeda gitu, tapi saat ini masih terbuka. BUMDesmanya BUMDesma UPK atau apa begitu. Jadi artinya UPK-nya menjadi BUMDesma. Nanti unit usaha UPK menjadi unit usaha dari BUMDesma. Atau versi yang lain adalah ada BUMDesma sendiri namanya, misalnya BUMDesma sesuai nama kecamatan. Kemudian salah satu unit usahanya adalah UPK ya. Jadi unit pengelola keuangan gitu. Jadi bisa seperti itu modelnya gitu. Tapi itu nanti tentu saja sesuai uji publik baru nanti diambil keputusan harmonisasi antar kementerian. Tapi dari sisi itu memang yang akan berperan itu MAD, Gus Busman. Jadi bukan BKAD, bukan posisinya seperti SOP PNPM, tapi di dalam rapermen itu ada SOP baru, yaitu SOP untuk transformasi sesuai Undang-Undang Desa. Jadi nanti benar seperti Gus Busman bahwa itu nanti ada MAD, kemudian kepala desa di dalam MAD bekerja sama, seperti di dalam peraturan Mendagri tentang kerjasama antar desa, membuat SK bersama di antara kepala desa, lalu membentuk BUMDes bersama. Tadi begitu BUMDes bersama, apakah UPK itu bertransformasi sepenuhnya jadi BUMDes bersama, atau UPK bertransformasi sebagai unit usaha dari BUMDes bersama. Kiranya begitu, Gus Busman, kondisi saat ini ya. Nanti begitu sudah uji publik, dokumen itu akan disampaikan kepada publik. Kalau untuk Kementerian Desa pasti disampaikan melalui daily report supaya bisa diakses seluruh pendamping. Begitu, Gus. Oke, luar biasa. Jadi transformasi UPK ini saya membayangkan akan ada konglomerasi di tingkat kecamatan, kerjasama antar desa, karena ada lembaga keuangan yang duitnya banyak, ada badan usaha milik desa tiap desa yang mungkin perputaran uangnya cukup dikelola oleh satu lembaga keuangan yang merupakan kerjasama antar desa. Ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Semoga, karena memang kadang-kadang harapan kita kan tidak mesti sesuai kenyataan, tapi ada bayangan mimpi besar yang luar biasa ini untuk desa akan punya konglomerasi dengan kekuatan permodalan dari OPK. Kita lanjut, Mas Ardhani, silakan. Open mic. Baik, terima kasih Gus Koco. Selamat pagi Gus Ipan. Ingin mempertanyakan terkait untuk unggah BNBA ini, BNBA BLPDD bagi desa-desa yang tidak ada PLD-nya. Karena di tempat kami ada beberapa kecamatan itu PLD-nya hanya satu, sehingga dia tidak bisa mengakses yang lain. Nah, kami melihat di menu untuk PD itu ada unggah Excel itu, kemudian muncul nama-nama desa tertentu. Apakah itu bisa digunakan untuk membantu desa-desa yang tidak ada PLD-nya? Pertanyaannya itu saja, Gus. Terima kasih. Silakan, Gus Ivan. Terima kasih, Gus Ardhani. Ini di Ogan Ilir. Benar memang bisa begitu, Gus Ardhani. Jadi bisa diunggah sampai level provinsi, Gus.
Jadi kalau Gus Adani TAPM Kabupaten itu juga bisa mengunggah seluruh desa di Ogan Ilir gitu. Jadi TAPM di Ogan Ilir bisa melakukan itu. PD di kecamatan juga bisa mengunggah Excel dari masing-masing desanya. Jadi cuman memang unggahannya per desa, sehingga memang kalau PD lebih mudah daripada TAPM Kabupaten. Jadi disusun seperti itu sesuai dengan kebutuhan yang disampaikan ke tim teknis di Pusdatin dalam berbagai rapat dan WA gitu. Jadi sudah sesuai juga dengan Excel yang selama ini sudah disusun oleh tenaga pendamping profesional. Begitu Gus Ardhani. Jadi bisa langsung digunakan gitu. Template-nya itu walaupun berbeda itu masih bisa antara PD dan PLD itu template-nya mungkin ada perbedaan. Iya, jadi begitu PD itu template-nya sudah sama dengan TA Kabupaten dan TA Provinsi, karena PD di situ ada tambahan untuk desa-desanya begitu ya. Jadi kalau yang PLD kan langsung di desa dia gitu, sehingga bisa langsung masuk gitu. Kalau PD cuma nambah kolom tambah kode saja itu Gus. Kalau untuk kodenya sudah pernah dibagikan di daily report ya. Tapi kalau misalnya sulit, kadang karena itu dibagikan kalau nggak salah di bulan Juni begitu. Kalau kesulitan kode desanya nanti bisa kami kirim secara japri seperti itu. Siap, makasih Gus. Ya, siap Gus Adi. Oke, silakan Bu Royani Harahap, posisi kameranya duduknya yang cantik. Silakan. Silakan. Gus. Siap, ya. Siap. Ya. Oke. Sedikit Gus ingin menyampaikan dan juga mungkin mempertanyakan juga ya. Terkait dengan dana desa, besaran dana desa di lahan HGU milik PTPN. Ini yang selalu jadi permasalahan di kabupaten saya. Nah, ini kan dana desanya untuk di wilayah HGU ini tidak bisa membangun infrastruktur. Nah, kita masuk di bidang pemberdayaan. Banyak kali problem yang terjadi terkait dengan penggunaan dana desanya. Dana desanya tidak berbekas di sana. Nah, BLT yang dibagikan pun seharusnya tidak layak karena semua karyawan PTPN gitu. Nah, ini sebagai perhatian penuh lah dari Kemendes bagaimana menentukan besaran dana desa yang desa itu berada di wilayah HGU 100% karena mereka itu karyawan PTPN. Nah, kalau kita bikin BUMDes-nya seperti apa yang kita sampaikan dan kita dapatkan informasi yang terkini betapa pentingnya BUMDes itu untuk desa, tapi nggak berbekas gitu. Mereka tampungi nggak ada hasilnya gitu, dan yang dibelanjakan itu nggak nampak gitu, barangnya nggak nampak. Jelasnya dana desa kita tidak berbekas lah kepada desa yang berlokasi di lahan HGU 100%. Nah, yang menjadi pemikiran kita pertanyakan, kenapa desa yang di lahan HGU tadi milik PTPN tadi itu dana desanya hampir mencapai 1 miliar. Sementara desa yang kondisinya cukup luas dan padat penduduk, potensi desanya banyak, ya itu dana desanya sedikit sekali gitu. Gimana itu ya Mas? Mohon petunjuk Mas Gus. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan Gus. Ini menarik. Kalau HGU-nya tidak di PTPN sih solusinya adalah dana desa dijadikan badan usaha milik desa, dibelikan saham dari PT perkebunannya, selesai. Tapi kalau PTPN kan punya pemerintah, jadi penyertaan saham di situ sepertinya agak susah juga. Karena salah satu yang sempat kami usulkan waktu itu tentang bagaimana badan usaha milik desa itu adalah mereka-mereka yang lahannya dimanfaatkan oleh perusahaan itu kemudian bisa
punya saham atas perusahaan yang ada di situ. Itu tertulis dari kita waktu itu di rapat dengar pendapat menyampaikan itu. Jadi jangan sampai orang yang punya tanah di ada perusahaan besar di desa itu tetapi masyarakatnya tetap miskin. Mereka harus punya saham atas perusahaan yang ada di situ. Tapi ini menjadi menarik ketika ini wilayahnya PTPN. Silakan Gus, mungkin ini pertimbangan penentuan dana desa, memang kadang urusannya luas wilayah dan seterusnya. Silakan Gus. Oh ya, ini kita udah di jam 7 nih, tadi pertanyaan terakhir atau masih ada tambahan waktu Gus Ivan? Baru saja di WA Gus Halim ini. Oke, siap. Berarti ini bisa 2 jam. Oke, dari Bu Royani harap ini pertanyaan terakhir. Mohon maaf teman-temannya. Sudah dalam antrian. Silakan guys. Itu nggak apa-apa, seperti biasa di WA ke kami atau WA Sapa Desa, nanti pasti akan disampaikan kalau Sapa Desa biasanya kami selalu dikejar karena harus laporan ke Gus Halim tiap malam mereka itu. Jadi saya kira ini Bu Royani, siap. Ini penting dan Gus Halim sudah memerintahkan Dirjen Pembangunan Desa dan Pedesaan untuk mencek semua desa yang boleh dikatakan realnya tidak punya lahan ya, tidak punya lahannya sendiri. Betul, betul. Nah itu kalau usul kami yang di Simalungun ini, yang Ibu di Simalungun kan ya, yang di Simalungun kalau berkenan menyampaikan kondisinya Bu secara tertulis, nanti kami pelajari. Saat ini juga kami mempelajari seluruh desa yang di laporannya itu disebut demikian. Kalau untuk dana desa itu sebetulnya penghitungannya begini. Kalau dia di atas rata-rata nasional, di bawah rata-rata nasional, yang saat ini sekitar 960 juta per desa, tahun depan mungkin kondisi saat ini, kecuali nanti Gus Halim masih melakukan upaya ke DPR gitu, itu tahun depan akan turun 30 juta mungkin, jadi 930-an rata-rata. Nah kalau di bawah itu yang utama adalah karena jumlah keluarga miskinnya, orang miskinnya itu rendah gitu. Kalau dana desanya itu di atas 960 untuk tahun ini, maka itu pasti penghitungannya karena jumlah keluarga miskinnya itu tinggi, lebih tinggi dari rata-rata nasional. Nah, jadi soal luas lahan itu sudah dikurangi persentasenya, persentase terbanyak 69% itu sama se-Indonesia, persentase terbanyak kedua adalah jumlah orang miskin. Nah, kalau tadi Bu Royani sampaikan semuanya justru pegawai ya, pegawai karyawan dari awal ya, dan ya, ini karyawan ya, ini sudah muncul sejak 2015 betulnya, tapi belum ada penyelesaian. Jadi saya kira kondisinya saat ini kementerian diminta Gus Halim untuk mencek ulang itu, dan kemudian kita akan menyampaikan Gus Halim akan menyampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan, Bu. Makanya ini penting ini untuk segera mengirim kondisi lapangannya supaya segera bisa kami sampaikan baik ke Pak Gito, Dirjen PDP maupun ke Gus Halim seperti itu. Ini sudah jadi perhatian karena khawatirnya tadi dulu alasannya adalah sempat muncul ke kementerian bahwa dana desa dipakai untuk yang non infrastruktur. Tapi kan tadi Ibu sampaikan tidak berbekas ya. Nanti kami cek kondisinya dari sisi data maupun nanti dari lapangan dari para pendamping termasuk Ibu nanti untuk ngecek itu. Saya kira begitu Gus Koco. Nanti ini karena tidak hanya mencakup satu desa ini. Kalau sejauh laporan yang masuk itu sudah mencakup paling tidak ada belasan desa. Mungkin realnya lebih dari itu. Bukan karena ya gitu, karena ini HGU-nya banyak juga ini yang bahkan sampai ada yang desa hilang gara-gara alih lahan jadi HGU, malah desanya yang
harus pindah ini di Kalimantan Selatan itu. Seperti itu terjadinya. Makanya ini penting karena kondisi Kalimantan Selatan itu ketika jadi HGU perusahaan, kalau di sana tambang, itu warga desanya setelah dicek di lapangan merosot kesejahteraannya gitu. Kalau yang Kalimantan, makanya ini menjadi perhatian di kementerian dan akan segera diselesaikan ini, Gus. Ya, Bu Royani. Terima kasih informasinya. Oke, terima kasih. Saya jadi ingat beberapa tahun yang lalu kita ada sempat kunjungan ke Garut atau Tasikmalaya waktu itu. Teman-teman BUMDes di sana itu karena ada satu industri, itu kemudian mereka bisa mendapatkan bagian pekerjaan dari industri itu. Jadi transportasinya itu dikelola oleh BUMDes, kemudian catering dikelola oleh BUMDes dan seterusnya. Mungkin untuk untuk di wilayah perkebunan ya transportasinya dikuasai oleh BUMDes dan BUMDesnya bekerja secara profesional. Saya pikir ya akan menjadi bisnis yang menarik yang memberikan kemanfaatan kesejahteraan ke anggota. Mungkin itu salah satunya, tetapi pasti kita perlu melihat kondisi-kondisi di lapangan karena jangan sampai ketika ada industri, ada pengembangan ekonomi di satu kawasan, tetapi masyarakat di desa yang bersangkutan malah justru terpinggirkan atau termiskinkan dan tidak mendapatkan kemanfaatan dari potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh mereka. Kira-kira seperti itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih Gus untuk waktunya, dan ini satu kesempatan yang luar biasa. Tiap hari Jumat kita bisa bertanya kepada Kak Pusdatin yang alhamdulillah selalu memiliki informasi-informasi untuk kemudian bisa tersampaikan ke teman-teman yang lain yang membidangi. Sampai di sini kerabat desa acara kita hari ini bertanya Kak Pusdatin Kemendes PDTT. Sampai berjumpa pekan depan Senin sampai Jumat pukul 6 sampai pukul 7 pagi. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Mari berdiri sebaris, lupis kentul baris. Salam SDGs desa. Salam desaisme. Terima kasih. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Ada dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs desa. Dengan seluruh warga melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera.